dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala. Semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, siap juara kelas, siap lulus ujian, siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama, satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Siap untuk hari depan, bukan hanya di sekolah. Waktu luang takkan ku buang, haruslah ku pergunakan. Meraih cemerlang untuk hari depan, bersama Primagama, bersama Primagama. Meraih cemerlang untuk hari depan, bersama Primagama, bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi, terdepan dalam prestasi. Bakat yang telah diberikan takkan ku sia-siakan. Waktu luang takkan ku buang, haruslah ku pergunakan. Meraih cemerlang untuk hari depan, bersama Primagama, bersama Primagama. Meraih cemerlang untuk hari depan, bersama Primagama, bersama Primagama.
Bersama Bima Gama, bersama Bima Gama, meraih cemerlang untuk hari depan. Bersama Bima Gama, bersama Bima Gama, terdapat dalam prestasi, terdapat dalam prestasi. Terdapat dalam prestasi, terdapat dalam prestasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart people dan smart gen. Di siang ini kita akan belajar TPS kuantitatif ya. Jangan lupa seperti biasa matikan mikrofonnya, kemudian terus dipin webinarnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 yaitu bentar. Nomor 1, jika 3x min 5y sama dengan min 3 dan 4x plus 2y sama dengan 22, maka persamaan berapa? Ini kan seperti SPLDW biasa ya sebenarnya, tinggal kamu buat namanya SPLDW, otomatis kita hanya mencari nilai x dan y. Secara umum kita pakai eliminasi yang paling gampang, eliminasi. Oke, kita samakan aja, kita tulis sampingnya dulu ya, yaitu 3x min 5y sama dengan min 3, kemudian 4x plus 2y sama dengan 22. Kita samakan x-nya, ataupun samakan y juga boleh, ini kita kali dengan 2, yang ini kita kali dengan 5. Sehingga menghasilkan 6x min 10y sama dengan min 6. Kemudian di sebelah sini 20x plus 10y sama dengan 110. Nah, gini. Tinggal kita tambah karena ini adalah negatif sama positif, sehingga ketemu 26x sama dengan ketemu 104, sehingga x-nya berarti kan 104 dibagi 26, yaitu ketemu 4. Nah, itu ya, x-nya 4 kita masukkan mencari nilai y, berarti 4 kali 4 ditambah 2y sama dengan 22. 16 plus 2y sama dengan 22, 2y sama dengan 22 dikurangi 16, berarti 2y sama dengan 6, y-nya berarti 3. Nah, x, y sudah ada, tinggal kita lihat pernyataannya, x sama y kan otomatis besar x, berarti x itu lebih besar daripada y, sehingga jawabannya adalah A. Itu ya. Yuk kita lanjut soal yang berikutnya. 1/x adalah 1/8 dan y sama dengan 8%, maka nilai x y-nya berapa? Untuk teknik ini kita samakan satuannya. Di sini kan ngomongnya persen. Ini ngomongnya persen, maka sini tinggal kita buat persen juga. Berarti x sama dengan 1/8 dikali 100%, menghasilkan adalah 12,5%. Ini adalah x dan y adalah 8%.
Berarti nilai X dan Y-nya gimana? Berarti otomatis X lebih besar daripada Y, sehingga jawabannya adalah C. Ya, tekniknya adalah kamu gunakan menyamakan satuan. Ya, tergantung satuannya apa sehingga kamu samakan. Ini /8 kan masih belum berupa persen, ini berupa persen, ataupun yang persennya bisa kamu rubah juga pakai tidak persen. Berarti kan gini, 8% dibagi 100%. Berarti kan bisa kamu rubah menjadi dibagi 4 ketemu 2/25. Ya, itu dan hasilnya juga sama. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Tentukan nilai X-nya berapa. Ini soal yang biasa kita kerjakan ya. Ini caranya gimana? Ini kan berupa nilai X-nya berapa. Maka tinggal kamu tulis dulu. Ini sini 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar dan tak hingga. Otomatis ini akan terus berulang sampai n tak hingga. Nah, ini setara dengan nilai X. Itu ya, itu yang pertama. Biar akarnya hilang, maka kan bisa kita gunakan, kita kuadratkan semua kanan kiri, kita kuadratkan. Kita kuadratkan, di sini kita pangkatkan 2. Sini juga kita pangkatkan 2, sehingga ketemu 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar dan seterusnya itu setara dengan X kuadrat. Sesuai dengan pengertian yang atas tadi bahwa ini segini ini kan setara dengan X tadi, atau ini tadi pernyataan awalnya. Sehingga segini ini bisa kita buat X karena sesuai dengan nilai X di sini. Berarti 12 ditambah X sama dengan X kuadrat. Nah, baru kita cari lagi nilai X-nya berapa. Berarti kita pindah ke kanan. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min X min 12. Tinggal kita faktorkan aja. Berarti sini X, sini X. Kemudian ini min 4, ini plus 3. Sehingga X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Nah, gitu. 4 sama 3, oke. Ini min 3 ya, maaf. Nah, berarti yang dicari adalah nilai X positifnya berapa. Berarti adalah jawabannya 4. Itu ya, sederhana. Tapi yang perlu diingat adalah permisalannya harus oke. Misalnya berapa harus kita samakan dulu. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang pedagang menjual sebuah barang seharga 230.000. 230.000. Oke, kita buat merah. Nah, ini kan menjual dengan ini. Dengan penjualan tersebut, pedagang memperoleh keuntungan 15%. Maka harga beli barang tersebutnya berapa? Berarti kan ini tadi harga jual. Harga jual. Nah, di sini memperoleh keuntungan 15%. Berarti kan ini harga 230.000 itu dia sudah untung 15%. Berarti modal atau harga awalnya berapa? Berarti kalau kita lihat itu artinya adalah kan dari 100% dibagi totalnya berapa kan ini? Berarti 100 ditambah laba dikali harga jual. Ini kalau laba ya, laba maka tinggal kamu tambah. Ini kan laba ditambah.
Kalau misalkan nanti rugi, otomatis ya 100 dibagi 100 min ruginya berapa dikali harga jual. Nah, gitu. Nanti tinggal kita masukkan, berarti 100 dibagi 115 dikali 230. Ini dari mana 115, yaitu 100 ditambah 15% tadi. Oke, sehingga kalau kita kali kan bisa kita coret ini ketemu 20, yang ini ketemu 23. Betul ya, dibagi 5 semua, 23 dicoret dengan sini kan ketemu 10.000. 20 kali 10.000 ketemu 200.000. Nah, gitu. Ya, teknik ini sering muncul juga karena ngomong persenan, suruh mencari nilai-nilai yang cocok berapa. Dari soal-soal cerita ini biasanya ini termasuk yang lot lah ya, tapi kalau ada yang hotnya biasanya soal ceritanya lebih panjang dari ini ya. Tinggal kamu simpulkan yang mana yang cocok, yang mana. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Himpunan yang menyatakan diagram Venn di bawah adalah, untuk diagram Venn berarti kan kita buktikan satu persatu juga. Misalkan kita ngecek nilai yang A itu berapa. Kita buat dulu himpunannya sama yang bawah ini. Ya, ini tadi A, sini B, ini C. Untuk option yang A ya, ini jawabannya A. Kita lihat A dikurangi B irisan C transpos, C komplement. Nah, B itu diiriskan dengan C komplement. B kan ini kan B. Irisannya dengan C komplement, otomatis kan yang selain C. Ya, yang selain C berarti otomatis jawabannya adalah ini. Kemudian A dikurangi dengan B. Saya buat yang hitam ya. Nah, ini tadi yang saya arsir ini adalah option yang ini. Sehingga A dikurangi ini otomatis kan jawabannya hanya ini dong. Nah, sehingga jawaban A tidak boleh. Kemudian kita lanjut ke option yang B. Yang B kita gambar lagi. Nah, sini A, sini B, dan sini C. Sehingga ABC berarti jadi A dikurangi B dikurangi C. B dikurangi C itu kan jawabannya adalah sebelah sini saja. Nah, kemudian A dikurangi B kurangi C kan ini. B kurangi C kan hanya ini saja. Berarti A dikurangi ini berarti kan hasilnya otomatis yang ini. Hasilnya adalah yang saya kuning ini. Nah, ini saja. Ini saja. Nah, ini jawabannya. Dan itu kan tidak cocok dengan yang di soal. Berarti ini jawabannya juga keliru. Oke, kita ganti option yang C. Nah, option yang C yaitu kita gambar lagi. Sama sini A, B, C. Nah, kita buat program yang lain dulu. Sini hitam. B kurangi C komplement. B dikurangi C komplement selain ini berarti hasilnya hanya ini saja. Ya, karena B dikurangi C komplement berarti kan selain ini. Berarti kan hanya ini saja. Ya, kemudian digabung dengan A. Digabung dengan A otomatis kan hanya ini saja. Nah, ini tidak diarsir karena ini termasuk komplement dari C tadi. Berarti ini kan diarsir soalnya, berarti bukan. Nah, ganti yang D. Sini A,
sini B dan sini C. Ya, kita ganti pulpen dulu, yaitu Oke, kita lanjut di sini berarti A dikurangi B. A dikurangi B, jawabannya ini. Kemudian C dikurangi B adalah sebagian ini. Kemudian digabung, ya ini jawabannya. Dan ini kan tidak cocok dengan, berarti A, D juga bukan jawaban. Berarti otomatis jawabannya E. Kita cek aja apakah betul jawabannya E. Nih, sini A, sini B, dan sini C. Nah, ini. A dikurangi B, nah ganti warna dulu, biar bedanya. A dikurangi B, otomatis kan jawabannya ini. Oke, kemudian B dikurangi C. Dikurangi C, otomatis jawabannya ini. Karena ini digabung, berarti jawabannya adalah yang ini juga kita arsir, sehingga otomatis jawabannya adalah E. Itu ya, bisa kamu cek satu persatu, ataupun kamu cek secara langsung kan juga bisa ini ya. Asalkan tahu benar konsep A gabungan B, A irisan B, ataupun A dikurangi B. Dan C yang dipetik ini otomatis komplement. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Maaf, ini seharusnya bukan genap, tapi ganjil. Oke, kita cek aja. Misalkan A itu adalah bilangan ganjil, anggap aja 1. B adalah bilangan genap, berarti B adalah 2. Kita masukkan ke pernyataan 1. 3 kali A, A-nya adalah 1, kali 2, ditambah A, A-nya adalah 1, kali 2, dikurangi 1. Ini segini adalah 6, ditambah 2, dikurangi 1, otomatis jawabannya 7. Ini adalah ganjil. Kita cek yang nomor 2 karena ganjil, betul ya. Oke, kemudian 3 kali B, B-nya adalah 2, kali 2 kurangi 2 kali 1 kali 2 ditambah 1. Ini adalah 12 dikurangi 4 ditambah 1, berarti kan ketemu 9. Ini jawabannya adalah ganjil. Dan sini genap, berarti ini adalah keliru. Kemudian yang ketiga kita masukkan lagi 1 kali 2 kali 2 min A, A-nya adalah 1, dikali 2 ditambah 3 kali 1, berarti 4 kurangi 2 ditambah 3, berarti 2 tambah 3, 5, ganjil. Berarti ini betul, karena ini juga ganjil. Kemudian nomor 4. Nomor 4 kita masukkan lagi 3 kali 1 kali 2 kali 2 min 2 kali 1 kali 2 ditambah 4 kali 1. Ini ketemu 12 min 4 plus 4. Ini kan habis, berarti 12. Ini adalah genap. Dan ini adalah ganjil. Nah, berarti jawaban adalah 1 dan 3. Jawaban adalah B. Prinsipnya adalah ganjil itu dikali dengan genap pasti genap. Jadi kan kalau kita lihat di sini, kalau perkaliannya ganjil genap otomatis akan genap. Walaupun ganjil semuanya, tapi kalau ganjil kali ganjil otomatis ganjil. Oke ya, tinggal kamu cek satu persatu, dimasukkan ke pernyataan. Kita lanjut ke nomor 7. Nilai yang mungkin dari nilai X-nya berapa?
Jika min 5, misalkan di sini ya, yaitu min 5 X min 3 kurang dari 2. Dan yang satunya adalah 1 Y plus 1 min 3. Itu kita cari nilai X dan Y-nya berapa. Ini bisa kamu pindah ke sini, juga bisa pindah ke sini. Sehingga berarti min 5 ditambah 3 X kurang dari 2 ditambah 3. Itu ya. Dan kita cari dulu nih X ya. Berarti min 2 X kurang dari 5. Oke, ketemu nilai X-nya segitu. Kita cari nilai Y. Berarti satunya pindah ke sini, satunya pindah ke sini. Berarti 1 min 1 kurang dari Y plus 1. Betul ya? Y plus 1 kurang dari min 3 min 1. Oh, plus satunya hilang. Yaitu 0 Y kurang dari min 4. Ini kan pernyataan salah. Karena kan otomatis nol seharusnya di sini. Itu ini berarti himpunan kosong. Berarti himpunan yang jawaban dari ada X dan Y otomatis hanya ini saja. Berarti kan himpunannya itu dimulai dari min 1 sampai 4. Nah, kita lihat saja nomor 1 sampai 4 apakah daerah mana yang masuk. Min 1 oke. Min setengah juga oke. Setengah juga masuk himpunan X, ini adalah himpunan X. 1 juga termasuk himpunan X, sehingga semua jawaban adalah benar. Itu ya, tinggal kamu kesimpulkan nilai variabel X dan variabel Y-nya berapa, maka nanti ketemu nilai X-nya dan Y sesuainya berapa. Oke ya, karena kok ini kan soalnya adalah X ditambah Y. Lah Y-nya kan himpunan kosong. Jadi karena himpunan kosong ini tidak perlu kita perhatikan, tinggal kamu lihat aja nih himpunan X-nya berapa. Itu ya, kita lanjut ke nomor 8. Garis A melalui titik asal dan titik A adalah 1, min 3. Titik yang terletak pada garis A adalah, perhatikan titik asal itu adalah 0,0. Berarti dan titik A tadi adalah 1, min 3. Itu ya, sekarang tinggal kita cek aja mana yang lebih cocoknya, yaitu dengan cara kita buat persamaan garisnya, yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Itu ya, sekarang kita lanjut. Masukkan ini adalah X1 Y1, X2 Y2. Berarti Y min 0 per min 3 min 0. Kemudian X min 0, 1 min 0. Sehingga Y per min 3, X per 1 kita kali, berarti Y itu sama dengan min 3X. Nah, ini kesimpulannya. Baru kita cek sesuai dengan ini yang pertama. Berarti kita masukkan aja X-nya kan kedua, X sama dengan 2, berarti Y sama dengan min 3 kali 2 ketemu min 6. Ini min 6 ya, berarti betul. Oke, kita lanjut pernyataan yang kedua. X sama dengan min 2, masukkan ke persamaan garis. Min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Betul? Ya, oke, betul. Berarti 2 juga oke. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu X sama dengan min 1. Y sama dengan min 3 kali min 1 sama dengan 3. Ini juga 3, berarti betul. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. 4 sama dengan X, yaitu min sepertiga. Y sama dengan min 3 dikali min sepertiga.
sehingga hasilnya adalah 1. Kebetulan juga betul lagi, berarti semua jawaban adalah betul, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita buat persamaan garisnya ini tadi ya, tinggal kamu masukkan nilainya berapa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 5 buah bilangan bulat positif yang berbeda, rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 10. Jika diurutkan menaik, median dari kelima bilangan tersebut adalah 10 dan nilai jangkauan adalah 12. Maka berdasarkan informasi tersebut, hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q adalah berapa? Nah, di sini ngomongnya 5 buah, kan bisa kita buat ini. A ditambah A plus 1, ditambah A plus 2, ditambah A plus 3, ditambah A plus 4. Dibagi, karena ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Sama dengan rata-ratanya tadi, ini menjadi rata-rata ya. Nah, rata-rata tadi adalah 10. Nah, ini kita masukkan 10. Kali silang, kemudian ini kita jumlah. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5. A ditambah 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 adalah 10. Sama dengan 10 kali 5. 5A, ya, 5A adalah ketemu plus, oh iya, sama dengan 50 dikurangi 10. 5A sama dengan 40. A sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Oke, dan di sini nanti kan ngomongnya median. Apakah betul kalau A-nya itu adalah 8 median? Nah, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Karena di sini ngomongnya ada 5, berarti nilai tengahnya kan ini. Kita cek aja apakah betul. Berarti karena A-nya adalah 8, berarti kan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dan di sini ngomongnya adalah nilai median ada 10. Oh, berarti betul. Kemudian jangkauannya, apakah betul juga? Kita cek A-nya 8. Jangkauan itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Di sini kan 8 tambah 4 adalah 12. Berarti 12 dikurangi 8, jawabannya 4. Oke, berarti pernyataan ini sudah kita penuhi semua. Baru kita lihat di sini bilangan kecil, bilangan kedua terkecil, berarti kan ini nilainya nih. Berarti yang kedua atau U kedua berarti A ditambah 1. 8 tambah 1 adalah 9. Kita lihat ini adalah nilainya 9. 4 sama 9 otomatis besar 9, sehingga jawabannya adalah B. Ya, jadi harus kamu simpulkan dari sebuah cerita, kamu tarik kesimpulan, baru kamu cari nilai hasilnya berapa. Oke ya, itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X dan habis dibagi 9. Ya, N adalah kecil terbesar tidak lebih dari X, N kurang dari X dan habis dibagi 9. Oke. Kemudian bagaimana tersebut adalah banyaknya faktor prima dari N jika kurang dari 100. Oke. Berarti kalau kita gunakan nilai P itu kan kurang dari sampai 100 dan bilangan kecil besar otomatis kan 999. Itu P, bilangan N-nya. Kemudian yang Q itu adalah kurang dari 100, berarti 99. Oke, kalau sudah terpenuhi, dan ini juga bisa dibagi dengan 9 kan? Ini kan bisa kita bagi 9 juga habis, ini juga habis. Pertanyaannya adalah yang perlu kita jeli di sini yaitu berupa faktor prima. Nah, faktor prima. Banyaknya faktor prima. Oke. Banyak faktor prima, otomatis 99 itu kan faktornya hanya 3 saja. Bilangan prima
itu kan di 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, faktor dari 99 ini kan hanya faktor bilangan prima hanya 3 saja, nggak ada faktor bilangan prima selain 3. Di 99 ini juga sama, faktor bilangan prima cuma 3. Sehingga jumlah atau banyaknya faktor, bukan jumlah ya, banyaknya faktor bilangan prima ya cuma hanya 3 saja, nggak ada faktor lain selain 3. Berarti ini kan sama, berarti P dan Q adalah sama, sehingga jawabannya adalah C. Itu ya. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 11. Abi memerlukan 2 kilo tepung untuk membuat 5 kotak kue. Oke, kita buat pernyataan dulu. Berarti 2 kilo itu sama dengan 5 kotak. Maka berdasarkan informasi tersebut, hubungan benar antara kuantitas P dan Q di bawah ini adalah G. Kita lihat di sini tepung yang diperlukan Abi untuk membuat 3 kotak kue dalam kilo berapa. Nah, di sini kan membuat 3 kotaknya berapa dulu, kan kita cari dulu nilai P-nya berapa. Nah, berarti kan di sini kan kita pakai perbandingan senilai. Oke, berarti kan di sini jika 2 itu menghasilkan 5 kotak, kalau hanya 3 kotak itu berapa kilo? Kita kali silang, berarti 2 kali 3 sama dengan 5X. X-nya berarti 6 dibagi 5. Nah, oke, 6 bagi 5 itu sama 6 bagi 7 besar mana? Karena kita bandingkan aja. Secara logika ini kan menghasilkan 1, berapa gitu. Kalau ini kan tidak sampai 1, otomatis 0, berapa? Karena 6 sama 7 kan besar ke bawah. Berarti otomatis P itu lebih besar dari Q. Enggak, jawaban adalah A. Itu ya, tinggal kamu simpulkan mana yang cocok. Yang terpenting harus teliti berapa dari ataupun cara menyimpulkan dari soal cerita. Oke ya, kita lanjut ke nomor 12. Berapa keliling segi 4 ABCD yang berada di dalam lingkaran berjari-jari 5 seperti di gambar di bawah. Oke, kita buat aja, kita buat lingkaran yang besar dulu. Ini ke sini. Ini ke sini. Seadanya ya. Oke, kita buat gini. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini D, dan ini C. Pernyataan 1 itu hanya diketahui pernyataan 1 hanya diketahui AB-nya 6, CD-nya 8. Walaupun ini berbentuk sebuah layang-layang ya, tapi kan kita tidak tahu A sama C itu berapa. Dan di sini kita juga belum tahu bahwa ini adalah siku-siku. Nah, gitu. Otomatis kalau hanya mengandalkan pernyataan 1 itu kita kurang. Ya, pernyataan 1 kan kurang bisa membuat kelilingnya berapa. Karena kita belum tahu ini A sama C itu diameter ataupun jari-jari kan kita nggak tahu. Ya, karena kalau ini berupa diameter otomatis bisa kita cari pakai layang-layang. Sehingga kalau di sini 8, sini juga 8, sini juga 6, maka ketemu nilainya berapa. Nah, karena ini di pernyataan awal hanya diketahuinya ini saja, otomatis pernyataan 1 kurang. Saya bilang tadi adalah kurang bisa menjawab kelilingnya. Tapi kalau kita tambahi dengan pernyataan 2, nah pernyataan 2 yaitu AC adalah diameter lingkaran. Nah, karena ini sudah ngomong diameter lingkaran, berarti ini termasuk layang-layang. Karena sesuai sifatnya adalah sudut yang berhadapan adalah sama, kan ini berhadapan.
Sehingga pernyataan betul adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup, sehingga sebenarnya adalah C. Itu ya, jadi harus kamu cek mana yang kita gunakan baru kita simpulkan. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Jika operator A pangkat M, kita tulis di sampingnya A pangkat M, didefinisikan sebagai min 1 pangkat N dikali alfa. Ya, dikali alfa. Kemudian di mana N adalah bilangan bulat. N adalah anggota bilangan bulat. Nah, kemudian jika alfa tidak boleh sama dengan 0, berarti alfa tidak boleh sama dengan 0, berapakah nilai A pangkat M dipangkatkan M dikurangi alfa? Nah, ini. Oke ya, sekarang kita lihat aja di sini. Yaitu kita lihat dari pernyataan pertama ya, yaitu A pangkat M ditambah alfa sama dengan 0. Oke, di sini pernyataan 1 yaitu A pangkat M ditambah alfa sama dengan 0. Berarti kan A pangkat M sama dengan min alfa. Berarti ini juga min alfa. Berarti min alfa dipangkatkan M kurangi alfa. Nah, ini tadi kan sama dengan M tadi, itu adalah min 1 pangkat N. Otomatis ini juga senilai, kan? Otomatis ini bisa ketemu jawaban. Karena sudah termasuk bisa menjawab dari pernyataan ini. Oke ya, pernyataan 1 betul. Kita coba lihat pernyataan 2. Bisa menjawab ya. Oke. Pernyataan 2 adalah A pangkat M dikali alfa ditambah alfa kuadrat sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini kan sama juga dengan pernyataan awal tadi. Karena ini sama-sama dengan alfa, bisa kamu keluarkan alfanya. Berarti alfa dikali A pangkat M ditambah alfa sama dengan 0. Berarti alfa sama dengan 0 dan A pangkat M sama dengan min alfa. Nah, ini tidak bisa kita sepakati karena tadi alfa itu ya. Nah, alfa di sini tadi kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti pernyataan 2 adalah keliru. Tidak bisa ketemu karena di sini ada dua pernyataan, alfa sama dengan 0 dan ini A pangkat M adalah min alfa. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai yang pertama atau pernyataan yang pertama itu cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup karena ini kita butuh nilai tidak sama dengan 0-nya, sehingga jawabannya adalah D. Itu ya. Oke, gimana? Kita lanjut ke nomor 14. Jika N merupakan bilangan bulat. Oke, kita buat di sini 10 kurang dari N kurang dari 15. Berarti kan ini anggotanya adalah 11, 12, 13 sama 14. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. N merupakan faktor dari 1, 4, 3. Nah, 1, 4, 3 itu bisa dibagi berapa? Kita cek aja, kita bagi 11. Hasilnya, oke. 1, 4, 3 bagi 11 adalah 13. Oke, kemudian 1, 4, 3 dibagi 12, itu kan bukan, karena hasilnya adalah desimal, berarti ini bukan. Kemudian 1, 4, 3 dibagi 13, otomatis jawabannya adalah 11, sama seperti tadi. Oke, kalau kita lihat berikutnya 1, 4, 3 dibagi 14, itu juga tidak mungkin karena mesti berupa desimal. Sehingga pernyataan 1 itu kan bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor N-nya adalah ada 13 sama 11 ini. Oke.
Tapi kan ini berupa nilainya ada dua, belum kita bisa simpulkan. Kita coba yang kedua pernyataannya. Faktor dari 187. 187 dibagi 11 itu ketemu 7 ya, berarti kan oke. Ketemu 11. Ya, ketemu 11. Anak dibagi 11 ini ketemu hasilnya. Kemudian 187 dibagi 12 itu tidak ada. Kemudian 187 dibagi 13 itu tidak bisa karena ini tidak termasuk ya, karena bukan faktor. Oke, ini desimal maksud saya. Kemudian 187 juga tidak bisa kita bagi dengan 14. Ini juga hasilnya desimal. Berarti himpunan yang cocok yang mana? Berarti himpunan yang bisa membagi adalah 11 sama 11. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup, tapi kedua-duanya bisa kita kerjakan asalkan memenuhi syarat. Berarti pernyataan bersama-sama cukup untuk pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, sehingga jawabannya adalah C. Karena ada himpunan irisan yang adalah tadi 11 sama 11 bisa membagi. Oke ya, kita lanjut ke nomor 15. Di sini sebenarnya kalau model seperti ini itu kan sudah ketemu 2x plus 3y lebih dari 6 itu berapa? Ini kan sudah ngomongnya adalah SPLDV. Namanya SPLDV kan itu dua variabel. Dua variabel berarti butuh dua persamaan. Oke, dua variabel butuh dua persamaan. Kalau yang satu persamaan otomatis tidak cukup. Contohnya pernyataan nomor 1 saja kita tidak bisa ketemu nilai XY-nya karena yang satu pernyataan. Pernyataan 2, nah ini pernyataan 2 saja sudah cukup. Tapi kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kita gabung, maka bisa kita jawab nilainya ini berapa, kan gitu. Sehingga pernyataan 1 dan 2 cukup karena bisa kita gunakan eliminasi ataupun teknik yang lain sehingga nilai X dan Y-nya ketemu. Tapi kalau nilai 1 saja kita nggak tahu berapa, nilai 2 saja atau pernyataan 2 saja kita nggak tahu, tapi kalau kita gabung pasti ketemu nilai X dan Y. Otomatis berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup sehingga jawabannya adalah C. Itu ya. Oke. 15 soal itu tadi. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan di chat ya, nanti kita bahas kembali. Ya, silahkan ada yang ditanyakan, silahkan di chat di aplikasi, nanti kita ulas kembali di nomor berapa. Saya tunggu. Silahkan. Karena tidak ada pertanyaan, berarti sampai ketemu pembahasan TPS lagi untuk persiapan UTBK 2020. Tetap semangat, tetap belajar, semoga lolos UTBK 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap untuk hari depan. Bukan hanya di sekolah. Waktu luang